Kebetulan kita slot 3.000, tapi kebetulan sampai hari H mereka tidak ambil sama sekali. Bahrain ternyata tidak hanya pemain, teman-teman, supporter juga ketakutan untuk datang ke Indonesia. Dia pikir Indonesia adalah sarang mafia, sarang premanisme, dan sarang teroris mungkin ya. Terbukti 3.000 tiket yang disediakan untuk fans atau supporter pendukung dari tim lawan seperti Bahrain itu nggak diambil kuotanya. Dan ini disampaikan juga oleh panitia penyelenggara atau yang mengurus pertiketan dari timnas Indonesia. Itu benar-benar disampaikan, teman-teman ya. Ternyata sampai hari H nanti tanggal 25 itu belum diambil-ambil juga. Gak tahu kenapa ya, mereka menjadi sangat ketakutan datang ke GBK untuk mendukung timnas mereka. Dan panitia memutuskan jika pada hari yang sudah ditentukan belum diambil, maka tiket tersebut akan dijual ke khalayak umum. Berikut kita lihat sama-sama. Kebetulan kita slot 3.000, tapi kebetulan sampai hari H mereka tidak ambil sama sekali. Nggak diambil. Jadi ya kita nggak bisa menunggu. Jadi kita harus sesuai deadline. Jadi 3.000 tersebut ya terpaksa kita sudah jual, by the way. Jadi sudah termasuk di yang kemarin kita umumkan. Tapi kita udah kasih kesempatan, udah ada tenggat waktu, tapi tenggat waktunya tenggat waktu tersebut ada mereka nggak ambil, ya sudah kita jual. Dia ketakutan dengan supporter kita ketika semua supporter tim bersatu menjadi satu. Mereka akan ketakutan Arema, Persib, Persija, bonek mereka bersatu untuk mendukung timnas. Kita lihat sama-sama bagaimana supporter itu, luar biasanya supporter kita jika berkumpul jadi satu mendukung timnas kita. Sampai-sampai tiketnya nggak diambil ya. Mereka takut untuk datang ke Breaking Indonesia. News guys ya, supporter Bahrain nggak berani datang ke GBK ya. PSSI berikan kuota 3.000 tiket untuk supporter Bahrain ya versus timnas Indonesia nanti di GBK. Tapi tidak satu pun dibeli ya. Luar biasa, mereka takut guys ya. Wow, ini siap-siap dibantai guys ya Bahrain di GBK. Yuk kita nonton nanti guys. Supporter Bahrain tidak akan datang ke GBK. Info ini diberitakan langsung oleh Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marsal Masista, menjelaskan bahwa Federasi Sepak Bola Bahrain tidak mengambil tiket sampai saat ini. Padahal mereka sudah disediakan 3.000 tiket untuk nonton pertandingan tanggal 25 nanti. Semengerikan itukah supporter timnas Indonesia sampai mereka tidak datang ke Kacau. Kok nyali pecundang ya. Tapi gue nggak akan lupa nih sama ini orang yang pernah ngeledek timnas Indonesia ketika kalah lawan China. Semoga saja dendam para supporter timnas Indonesia terbalaskan di GBK nanti. Gak sabar nih lihat Bahrain dibantai oleh timnas Indonesia. Kemarin infonya sih tidak gitu banyak ya. Tapi tentu kita harus jadi tuan rumah yang baik, memastikan jangan sampai nanti dipikir kita ingin melakukan hal-hal. Kita harus jadi warriors lah, jadi pahlawan, jadi pendekar yang bisa bermain dengan baik, jadi tuan rumah yang baik, tapi membuktikan kita yang kuat. Gitu. Tadi siang Pak Erik bertemu dengan Ambassador of the Kingdom, kedutaan besar dari Bahrain, datang ingin mempertanyakan soal persiapan nanti tanggal 25 Indonesia versus Bahrain. Kayaknya Bahrain benar-benar ketakutan, saking was-wasnya seperti ini. Sampai Mr. Ahmed Abdullah mempertanyakan lagi. Sebelumnya AFC soal keamanan ya. Dan Bahrain akan mengirim tim khusus. Dan sekarang kedutaan besarnya datang. Tenang Bahrain. Fans. Jadi dari kedutaan teman-teman ya, kedutaannya itu datang ke Menpora, kemudian datang lagi ke PSSI ya untuk meyakinkan soal keamanan. Wah kacau banget. Kita itu sudah banyak pengalaman di Piala Dunia U17, di kejuaraan dunia itu kita sudah mempunyai pengalaman itu. Dasar Bahrain itu nggak melihat media sosial atau gimana ya? Gila banget, dia nggak tahu ya kalau sudah sampai ke Indonesia bagaimana keramahan kita, bagaimana kita itu menyambut tamu seperti apa. Ya meskipun kita nggak lupa atas segala perilaku mereka. Jepang, Arab, aman-aman aja kok datang ke Gelora Bung Karno. Semoga laga nanti tidak ada kerusuhan karena sedikit aja blunder dari supporter timnas Indonesia takut nggak jadi ikut Pildun. Semoga aja nggak terjadi. Oke, cukup. Jangan lupa follow untuk update timnas selanjutnya. Thank you.
pemerintah bisa kasih jaminan nggak sih untuk keamanan mereka di sini? Oh pasti, jangan itu menurut saya bisa-bisaan Bahrain aja. Dan kemarin Pak Ketua PSSI juga sedikit memberikan reaksi dan sudah menginfo saya bahwa keamanan di Indonesia sangat terjamin. Bagaimana kita menyelenggarakan selama ini U17 Piala Dunia dan juga pertandingan timnas kita menerima Duta Besar Bahrain untuk Indonesia sampai datang. Sampai datang. Pendukung dan juga supporter tim nasional yang kita sayangi dan cintai. Kami di sini bersama Duta Besar dari Bahrain. Saya ingin menghimbau para supporter, ayo kita menjadi tuan rumah yang baik. Nanti di tanggal 25 Maret kita tunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dan supporter timnas siap menjadi tuan rumah kelas dunia. Makin mepet guys, H-2 Timnas Day. Masih dua orang yang belum sampai ke Sydney. Tapi bukan Emil Audero, karena Emil Audero sudah tiba di Sydney dari kemarin. Penasaran siapa aja yang udah sampai dan siapa yang belum? Sebelum gue lanjutin, yang belum follow akun gue, follow dulu untuk update terbaru tentang Timnas Indonesia. Sikat! Yes, Mr. Luku-Luku, Martin Paes sudah ketemu bestinya. Kemarin malam, Mr. Luku-Luku sudah sampai di Sydney. Begitu juga dengan El Capitano kita, J.I.Z. sudah tiba di Sydney bareng sama Miss Hilgers dan Dan James. Emil Audero yang dari kemarin dicari informasinya tidak ketemu, tapi informasi dari informan terpercaya bilang bahwa Emil Audero sudah tiba di Sydney dari kemarin. Tapi memang Emil Audero memilih untuk tidak mendokumentasikan. Mungkin ini dia definisi El Senyap, El Sunyi, datang dan bermainlah. Kita tunggu aja nanti foto-foto atau video Emil Audero bersama Timnas Indonesia saat latihan perdana hari ini. Sedangkan Kak Kevin Dix kemarin sudah terbang dari Dubai menuju Sydney. Mudah-mudahan pagi ini juga sudah tiba Kak Kev bersama Ragnar Oratmangun. Semoga aja nggak ada halangan dan hari ini latihan cuma 2 hari ini dan besok Timnas Indonesia melakukan latihan resminya. Jangan lupa follow gue untuk update-update terakhir tentang Timnas Indonesia. Komentarnya sikat. Bang, Kevin Dix mana? Kevin Dix ada di mana, Bang? Oke guys, Kevin Dix memang sangat banyak yang nanya juga nih. Nggak cuma Oleh Romani kemarin ya. Sekarang Oleh sudah datang dan sudah bergabung dengan timnas yang sudah di Sydney, Australia. Sudah mulai latihan gym juga bersama Coach Patrick Kluivert. Sekarang pertanyaannya, Kevin Dix ada di mana, Bang? Oke, Kevin Dix saat ini sudah ada di Bandara Copenhagen ya. Tadi kita juga lihat dan inilah pesawatnya Kevin Dix. Ini diupload langsung sama fotografer Bang Gaston. Kevin Dix akan berangkat jam 8 waktu Copenhagen, Denmark ya. Sementara di sini kurang lebih sekitar jam 2 siang lah. Transit di Qatar dan kira-kira sampai jam 18.50 waktu Australia besok nih berarti kurang lebih. Sementara Prince Jordi Amat tadi pagi juga sudah sampai di Sydney, Australia dan sekarang sudah ikut sesi gym bersama para pemain timnas yang sudah sampai duluan juga. Shout out dan salut pada Garuda Australia yang setia menunggu menyambut para pemain timnas yang datang ke Sydney, Australia. Bayangin dulu aja, ini di pemanggilan kali ini bersama-sama akan ada Kevin Dix, Hilgers, Oleh Romani, Calvin Verdong, wah dan yang lain-lain dah banyak banget. Belum lagi Dan James, Emil Audero dan juga Joel Pelopesi. Menarik dah. Tanggapannya guys, yuk kita komen. Let's go. Guys, inilah pernyataan dari Tom Haye, El Profesor, mengenai pertandingan timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia. Kami akan bermain di sana untuk menang. Kami tidak ingin pergi hanya untuk meraih hasil imbang. Ya, sebuah rasa optimis yang luar biasa dan rasa kepercayaan diri dari El Profesor kita, Tom Haye, di mana dia sangat yakin bahwasanya timnas Indonesia bisa memenangkan laga melawan Australia. Karena seperti yang kita tahu, laga melawan Australia adalah laga yang sangat penting guys buat kita. Dan memang kuncinya adalah ketika kita melawan Australia. Jika kita masih ingin lolos langsung bersama Jepang, maka laga melawan Australia ini wajib mendapatkan poin guys. Apalagi skuad timnas Indonesia yang berangkat ke Australia saat ini, menurut aku pribadi itu udah sangat bisa mengimbangi kekuatan dari Australia guys. Karena di pertandingan ini akan ada yang namanya Oleh Romani, Kevin Dix, Joel Pelopesi, Dan James, Miss Hilgers dan Emil Audero. Jadi kalau kita lihat dari kedalaman skuad, timnas Indonesia sebenarnya tidak kalah dari Australia. Dan tinggal kita doakan semoga keberuntungan ada di pihak timnas Indonesia. Jadi gimana menurut kalian? Apakah target dari Tom Haye untuk menang di Sydney besok adalah hal yang realistis? Coba tulis di kolom komentar. Realistis dong teman-teman. Ya market value-nya kalau dihitung-hitung kita itu mengungguli dari timnas Australia. Lebih mahal timnas kita untuk hari ini teman-teman ya. Ya kita dukung selalu, semoga timnas kita memperoleh hasil positif ketika kita tandang di Australia. Dan sampai berita ini diturunkan mungkin mereka sudah berkumpul semuanya teman-teman, karena tanggal 18 ini kan mereka dijadwalkan kumpul semuanya, tidak ada satupun yang ketinggalan teman-teman. Jadi
Untuk hari ini kita fokus pada pertandingan Australia melawan Indonesia. Jangan lupa teman-teman, 2 hari lagi ya, tanggal 20 kita saksikan pertandingan tersebut, dan jangan dilewatkan, kita dukung dengan sepenuh hati. Kita pantengin tuh perjuangan timnas kita. Kembali ke soal Bahrain teman-teman, dan ini juga tidak kalah menarik ya. Seperti kita ketahui bahwa FIFA itu mewajibkan tim tuan rumah untuk menyediakan setidaknya 3.000 tiket untuk tim tamu. Dan sampai saat ini mereka tidak mengambil jatah itu teman-teman. Ya, supporter mereka tidak mengambil jatah itu. Ya mungkin mereka akan mengambil dari jalur lain. Ya, tadi Pak Heru juga sudah bilang akan ada yang banyak yang datang, tapi mungkin tidak sebanyak itu, sedikit mungkin ya. Tetapi sebenarnya dari GSI ya, itu sudah menyediakan 3.000 tiket untuk tim tamu, untuk supporter tim tamu. Tapi nyatanya sampai hari ini belum ada konfirmasi apapun teman-teman. Wah, sebegitu menakutkannya GBK, sebegitu menakutkannya netizen dan supporter Indonesia, sehingga mereka ketakutan untuk datang ke Indonesia. Dia pikir Indonesia adalah tempatnya para mafia, teroris. Kacau banget teman-teman ya. Sekali lagi untuk saat ini kita fokus untuk timnas. Kita harus meraih hal positif karena itu sangat penting banget untuk perkembangan atau kelanjutan di perjalanan kualifikasi round trip Piala Dunia ini teman-teman. Itu sangat penting untuk kita melaju ke fase berikutnya. Bravo timnas Indonesia, jaya jaya.